Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini agar Papa Babe lebih semangat untuk menghibur kalian. Kisah kura-kura dan kelinci baik hati. Di suatu hari di hutan, tinggallah seekor kura-kura yang baik hati. Sehari-hari, ia selalu menjaga dan merawat kebun sayurnya. Ia menanam sayuran bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua temannya yang berada di hutan. Setiap seminggu sekali, ia memanen hasil dari kebun sayurnya dan kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Oleh karena itu, teman-temannya juga baik kepadanya. Suatu hari, ketika hari memanen sayuran tiba, di pagi buta ada seorang teman yaitu kelinci mendatangi rumah kura-kura karena berniat untuk membantu kura-kura memanen sayuran. Wahai temanku kura-kura, apakah hari ini adalah hari saatnya memanen sayuran? Tanya kelinci. Ya, betul kelinci. Ada perlu apa pagi-pagi begini kamu sudah menemuiku? Ujar kura-kura. Jika kau menginginkannya, aku ingin membantumu untuk memanen sayuran. Jawab kelinci. Yuk, tentu saja temanku. Kura-kura mengizinkan. Karena kura-kura masuk ke dalam rumah untuk mengambil perlengkapan memanen, kelinci pun menunggu di luar dengan sabar. Wahai temanku kelinci, mari kita mulai memanen. Ajak kura-kura. Baiklah temanku. Sahut kelinci. Mereka pun memulai memanen dan bekerja bersama-sama. Di tengah itu, lewatlah kancil dan monyet. Tapi mereka tidak menghampiri kelinci dan kura-kura, dan malah saling berbisik. Kancil, cobalah si kelinci membantu kura-kura memanen sayuran. Ujar si monyet. Ya, aku melihatnya. Padahal kelinci itu hanya pura-pura baik pada kura-kura. Ujar kancil. Apa maksudmu pura-pura? Tanya monyet. Sebenarnya, kelinci itu hanya ingin mendapat jatah sayuran yang lebih banyak. Oleh sebab itu, dia membantu kura-kura untuk panen. Ujar kancil dengan nada sinis. Kancil dan monyet pun pergi menjauh dari rumah kura-kura. Tak terasa, hari pun mulai siang, dan memanen sayuran pun selesai. Setelah itu, kura-kura memerintahkan kelinci untuk memberitahukan kepada semua temannya agar segera berkumpul di rumah sang kura-kura. Beberapa lama kemudian, halaman rumah kura-kura dipenuhi oleh teman-temannya yang mau mengantri untuk mendapatkan sayuran. Namun, kebanyakan dari mereka merasa heran karena tak seperti biasanya kura-kura dibantu oleh kelinci. Dan tak lama kemudian, kura-kura membagikan sayuran seperti biasa, dan kelinci pun membantu kura-kura. Di tengah-tengah itu, seorang teman bertanya, Kelinci, tak biasanya kau membantu kura-kura? Ya, karena setiap kali panen tiba, kura-kura selalu mengerjakannya sendirian. Oleh karena itu, aku mau membantunya. Jawab kelinci. Wah, kamu baik sekali kelinci, sahut temannya. Ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu teman. Ujar kelinci. Tak terasa, pembagian sayur pun selesai. Namun kura-kura merasa aneh karena ia tak melihat kancil dan monyet berkumpul untuk mengambil sayuran. Kemudian, kelinci melihat keduanya dan pergi untuk bertanya. Hai kancil, monyet, mengapa kalian tidak ikut kumpul di rumah kura-kura? Tanya kelinci. Untuk apa kami ke sana?
Bukannya jatah sayur pun sudah kau ambil semua? Ujar monyet. Apa maksudmu, monyet? Tanya kelinci heran. Sudahlah, kau jujur saja. Kami juga sudah tahu bahwa kau itu hanya pura-pura baik pada kura-kura. Itu karena kau ingin mendapat jatah sayuran lebih banyak, bukan? Sahut kancil. Itu semua tidak seperti yang kalian pikirkan, teman. Bahkan aku pun belum mendapatkan jatah sedikit pun. Jawab kelinci. Sudahlah, mari kita pergi. Ujar monyet. Kemudian kancil dan monyet pun pergi. Dan saat itu juga kelinci merasa sedih karena telah dituduh oleh kancil dan monyet. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu, setiap panen tiba, kelinci tak lagi membantu kura-kura untuk panen sayuran. Karena ia merasa tidak nyaman atas tuduhan yang diungkapkan kancil dan monyet. Bahkan ketika kura-kura sendiri pun yang sengaja mengajaknya untuk memanen sayuran, kelinci tetap menolaknya. Suatu ketika, kancil dan monyet berniat pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka terperosok ke dalam lubang sedalam 2 meter. Dan ternyata itu adalah lubang yang sengaja dibuat oleh pemburu yang ingin menjebak hewan apa saja yang ada di hutan. Mereka berdua pun kaget dan terus berteriak meminta tolong. Kelinci pun lewat dan mendengar suara minta tolong yang ternyata berasal dari kancil dan monyet. Hai temanku kancil dan monyet, apa yang sedang kalian lakukan di dalam lubang? Tanya kelinci. Tolong kami kelinci, kami terperosok ke dalam lubang jebakan ini. Ujar kancil. Tentu saja kancil, kalian tunggu sebentar ya. Aku akan mencari alat untuk mengeluarkan kalian. Jawab kelinci. Sementara itu, kelinci berlari mencari alat untuk menarik kancil dan monyet ke atas. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah tali panjang dan bergegas menghampiri kancil dan monyet. Dengan semua tenaga, ia menarik satu persatu dari mereka. Terima kasih kelinci, karena kau telah menyelamatkan kami berdua. Sahut kancil. Ya, kami berterima kasih padamu kelinci. Karena tanpamu, mungkin kami telah dibawa oleh pemburu jahat itu. Ujar monyet. Tapi sebelumnya, kami minta maaf karena dulu kami telah menuduh kau kelinci. Ujar kancil dengan sangat memohon. Aku bahkan sudah lupakan hal itu. Jadi kalian tidak perlu meminta maaf ya. Sekarang, mari kita pulang bersama-sama. Lanjut kelinci. Kemudian mereka pun pulang bersama-sama. Dan setelah kejadian itu, mereka pun bersahabat dan hidup rukun selamanya.